Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Kembali lagi sama kita berdua nih. Di minggu keberapa nih Kak? Minggu kedua apa ketiga nih ya? Oh kedua, masih kedua. Wah, kembali lagi sama kedua apa ketiga ya? Pokoknya cek aja kalender teman-teman tuh. Tiga. Soalnya udah tanggal 17. Oh iya benar. Udah diambang-ambang kayak ada yang sekarat nih gajian ini. Waduh. Jangan lupa pertengahan beli, bulan nih. Bener, jangan lupa beli sekardus mie instan buat stok sampai gaji. Karena belum tentu juga besok kalian bisa makan nasi. Mending Yes. stok mie dari sekarang. Bukan endorse ya, bukan endorse. Bener. Siapa tahu bisa dipakai buat sambil nobar juga. Wah, kan, iya lagi lagi. rame sekarang. Piala Dunia 2026. Bener. Karena dari Piala Dunia yang lagi ramai sekarang tuh ada sisi uniknya ternyata. Betul, Ada selain- apa tuh Kak? Ada bayi yang 19 tahun lalu dimandikan, Messi, kini menjadi lawannya di final Piala Dunia 2026. Wes. Jadi dulunya waktu masih kecil masih bayi dimandikan. Waktu Iya. udah besar jadi pesaing. Iya, Wah. nantang-nantang nih. Ini Anak lebih mana nih? ini lebih parah daripada teman makan teman. Waduh. Jangan gitu. Jadi gimana tuh kronologinya? Jadi di final Piala Dunia tahun 2026 ini gak cuman memandang tentang pertandingan sepak bola aja, tapi dia memiliki sisi uniknya sendiri. Kalau boleh tahu apa itu kan? Nah, sisi uniknya tuh ada salah satunya nih. Bayi yang 19 tahun lalu dimandikan oleh Messi kini menjadi lawannya di final Piala Dunia 2026. Siapa tuh? Aku Nih, pengen tahu. Jadi foto lawas Lionel Messi memandikan bayi Lamine Yamal kembali viral nih menjelang final Piala Dunia 2026. Momen itu diabadikan pada tahun 2007 dalam sesi pemotretan kalender amal UNICEF bersama FC Barcelona saat Messi yang baru berusia 20 tahun mendapatkan kesempatan menggendong dan memandikan Yamal yang kala itu masih berusia 5 bulan. Gitu. Nah, ayah Yamal sendiri, Mounir Nasraoui, kembali mengunggah foto tersebut di Instagram usai Spanyol memastikan diri melaju ke final setelah menyingkirkan Prancis. Sementara Argentina lolos usai mengalahkan Inggris di semifinal. Kedua negara akan bertemu di final Piala Dunia 2026 pada Minggu 19 Juli 2026 di Stadion New York, New Jersey. Mempertemukan langsung Messi dan Yamal yang kini menjadi rival di lapangan. Jadi yang teman makan teman itu ternyata nggak hanya berlaku di sekitar kita, di teman-teman, ternyata di pertandingan juga Pertandingan berlaku sepak bola, nih. apalagi ini final Piala Dunia ya. Iya, teman-teman bayangin ya, misalkan teman-teman ketemu anak kecil di jalan gitu kan. Yang dulunya Iya. mungkin sering, wah kamu nih masih kecil, nanti Iya. kalau bisa jadi seperti aku. Ternyata Iya. beneran terjadi. Beneran terjadi. Jadi saingan tapi. Jadi saingan, bukan jadi partner, tapi malah Iya, jadi saingan. jadi saingan. Nah, kisah ini jadi pengingat bahwa jalan hidup seseorang tuh kadang nggak bisa ditebak sejak awal. Betul Jadi sekali. sebab siapa yang menyangka sih sebenarnya bayi yang dulunya digendong dengan penuh kelembutan oleh sang legenda ini tuh sekarang justru di sisi berlawanan memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Waduh, memang sih Piala Dunia kan terjadi cuma 4 tahun sekali, jadinya bener-bener bergengsi sih. Bener nih. Dan selanjutnya nih, berita selanjutnya ada apa tuh Kak? Ibu pekerja SPPG di Wonosobo beri nama bayinya Muhammad MBG Subianto. Waduh, keren sih. Namanya Muhammad MBG Subianto. Apakah ini Muhammad makanan bergizi Subianto? Tidak tahu ya, nanti dipanggilnya siapa tuh? Muhammad MBG. atau makanan dipanggilnya? Atau Panggilannya MBG kali ya. atau gis-gis ya kan? Kan Gis-gis. makanan bergizi gratis. Oh, bisa bisa Gis-gis bisa. gitu, biar lebih bagus gitu kan. Biar Betul. kayak lebih kayak, ini berarti masuknya gen beta ya? Wah, iya, Biar lebih kayak, gen beta nih kan biasanya orang tuanya tuh kebanyakan masih Gen Z. Gen Z, Gen Z. milenial juga mungkin yang baru nikah. Iya betul.
Tapi mostly sih kebanyakan mungkin Gen Z yang nikah muda gitu ya. Biar nama anakku keren, ku kasih MBG gitu. Tapi ya kita balik ke prinsip setiap orang ya, nama Iya. itu doa ya. Kita nggak tahu alasan ibunya nih apa nih kalau boleh tahu tuh. Oke, pasangan Ambon, Yasin dan Yuharni, warga Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, menamai anak ketiga mereka Muhammad MBG Subianto. Bayi laki-laki itu lahir secara normal di Puskesmas Sapuran pada Jumat 10 Juli 2026 malam dengan berat 3,36 kg dan panjang 50 cm. Lebih cepat dari perkiraan lahir yang sebelumnya diprediksi pada tanggal 22 Juli 2026. Nah, jadi Yuharni ini bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sejak Agustus 2025 tahun kemarin. Dan mengatakan nama tersebut dipilih sebagai wujud syukur atas program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai membawa perubahan bagi ekonomi keluarganya. Sekaligus penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto yang menggagas program ini. Nah, nama unik ini tuh sebenarnya menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan itu bisa punya makna personal yang jauh lebih dalam bagi keluarga penerima manfaatnya. Meskipun kita sebutnya di sisi lain, viralnya nama tersebut turut memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Benar, apalagi yang kita tahu juga nggak semua nama itu bisa didaftarkan ya. Betul. Karena kan cenderung biasanya tuh harus ada makna baik gitu. Karena kalau nggak disaring nih nama-nama yang didaftarkan nanti makin aneh-aneh. Iya. Siapa tahu nanti ada yang Mungkin namanya lebih ribet lagi ya untuk pengurusan dan lain benar. sebagainya. Apalagi kan nama itu juga doa. Ya, kita belum tahu nih apakah nama ini akan diterima di pencatatan akta kelahiran, Dan kartu keluarga nantinya kita belum tahu ya. semoga Kita mengharapkan yang terbaik aja Mengharapkan ya yang untuk terbaik. adiknya, apalagi program ini juga masih menjadi pro dan kontra bagi masyarakat. betul. Gitu. Takutnya di masa depan akan mempersulit adiknya. Gitu. Mungkin di masa depan ditanyain kenapa namamu ini, karena terinspirasinya dari MBG. Karena Gitu. programnya Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, ngomongin topik gratis nih Kak. Ya, soalnya kan tadi kita bahas makanan bergizi gratis nih. Sekarang kita topiknya adalah Dubai sediakan mesin roti 24 jam gratis agar tidak ada warga yang tidur kelaparan. Wah, karena kalau Wah. kata presiden kita, kelaparan itu adalah salah satu masalah yang besar banget. Betul. Gitu, yang harus diatasi. Jadi selain negara Indonesia itu memiliki MBG, ternyata Dubai itu juga punya. Tapi sediakannya itu sebuah mesin roti 24 jam Bener, gratis. 24 jam. Dan itu sudah pasti awet, baik kualitasnya ya gitu Ya, lah pokoknya. Dubai Ini soalnya. langsung kita sampaikan ya. Jadi ada penguasa Dubai, Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum melalui Yayasan The Muhammad bin Rashid Global Center of Endowment Konsultasi atau ya singkatannya MBR CGC. Yang pasti bukan MBG ya singkatannya. Yang pasti bukan. Menghadirkan mesin roti gratis yang beroperasi selama 24 jam lewat inisiatif bernama Bread for All. Nah, program yang telah berjalan sejak tahun 2022 ini menempatkan mesin pintar di sejumlah titik strategis, termasuk cabang supermarket, aswak, serta masjid-masjid terpilih, di mana warga cukup memindai kartu identitas Emirates untuk mendapatkan roti hangat secara gratis, pribadi, dan bermartabat. Nah, inisiatif ini merupakan wujud dari visi Sheikh Muhammad yang menegaskan bahwa tidak boleh ada warga di sana yang tidur dalam keadaan lapar dan kekurangan. Wah, Nah, langkah ini tuh menunjukkan, Kak, bagaimana teknologi dan filantropi bisa dipadukan untuk menghadirkan bantuan yang cepat, efisien, dan tetap menjaga martabat penerimanya. Jadi nggak yang dibagi sambil di video gitu ya, Oh, Kak, iya. Sekaligus jadi contoh nih, bagaimana kepedulian sosial itu bisa diwujudkan secara berkelanjutan tanpa mengandalkan cara konvensional semata. Wah, Tuh. keren-keren. Karena
Menurutku gini, karena dia bilang sendiri bahwa tidak boleh ada warga yang tidur dalam keadaan lapar ataupun kekurangan sendiri. Jadi mengingatkan salah satu kisah sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang dimana pernah dia itu datang ke tempat warganya, tetapi warganya itu marah kepada dia karena apa? Karena dia tidak memperhatikan warga-warga yang ada di situ. Benar. Karena sebenarnya keberhasilan seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari programnya, seberapa berjayanya hidup dia, Betul. seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi bagaimana masyarakat, ini. warga yang seharusnya suaranya didengar, dijaga, dan diayomi itu tuh bisa berdaulat Betul. dan makmur kehidupannya. Dan setidak-tidaknya adalah merata gitu. Dan biar mereka itu tidak tidur dalam keadaan lapar atau kekurangan Benar. sendiri. Oke, kita langsung masuk ke komennya aja nih. Yang pertama ada, Semoga kebaikan-kebaikan kayak gini bisa nular dan diterapin juga di lingkungan terdekat kita. amin. Berbagai Amin. yang tadi sudah sempat kita sampaikan juga kan, itu bisa Betul. jadi inspirasi yang bagus banget, motivasi juga buat kita. Karena ya bukan hanya orang-orang yang baik, tapi juga sumber daya masyarakatnya yang bisa menerima teknologi itu sendiri. Betul sekali. Kembali lagi ke topik kita yang tadi. Benar. Jadi nih ada tukang cukur dan keluarga yang ikut botak untuk bentuk support pejuang kanker. Wah, Jadi momen haru ini tuh terjadi saat seorang tukang cukur bernama Marcel ikut memangkas rambutnya sendiri hingga botak setelah selesai mencukur rambut pelanggannya. Seorang perempuan yang merupakan pejuang kanker hingga gundul. Aksinya itu diunggah oleh akun Instagram quiff.hairstudio pada Kamis 9 Juli 2026. Dan itu turut diikuti pihak keluarga sang pejuang kanker sebagai bentuk dukungan dan solidaritas. Nah, dalam unggahannya sendiri, admin akun tersebut menuliskan bahwa rambut yang jatuh hari itu bukan lambang kehilangan, melainkan simbol keberanian dan bukti bahwa cinta selalu menemukan cara untuk hadir dan mendampingi. Nah, kisah ini pun sebenarnya menunjukkan bahwa dukungan itu nggak harus berbentuk besar dan rumit, sebab keputusan sederhana untuk turut mencukur rambut saja sudah cukup memberi kekuatan bagi seseorang yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Karena dia juga jadi merasa nggak menghadapi ini sendirian, Betul. gitu ya, merasa dirangkul bahkan bukan hanya sama keluarganya, sama orang yang baru dia kenal, Baru salah dia satunya kenal. kayak tukang cukur Cukur itu ini. juga. Dia sampai rela gundulin gundulin rambutnya agar dia itu nggak merasa berjuang sendirian. Bener nih komennya nih. Aku juga sudah botak, doakan aku bisa sembuh ya guys, amin. Buat teman-teman juga apapun agama kalian, ayo kita berdoa bersama buat salah satu teman kita pejuang kanker. Apapun caranya, gimana pun jalannya, semoga bisa menemukan jalan terbaik, Amin. segera sehat dan dimudahkan pengobatannya ya Kak ya. Amin. Nih komen selanjutnya nih. Begitu banyak ujian hidup di dunia, namun cara kita menangani, ditemani dan dapat tetap berjuang, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lekas sembuh ya kakaknya. So sweet banget. Cepat sembuh ya kakaknya ya. Nah, nih. Kang cukurnya tiba-tiba ikut campur, langsung nangis kejer. Iya bener sih. Ya, mungkin tukang cukurnya juga ikut sedih kan. Karena kita yang ngebaca, menyampaikan berita ini aja ikut sedih. Karena apa ya? Karena walaupun kita mungkin dalam tanda kutipnya kita nggak merasakan, tapi kita kan memiliki jiwa empati yang sangat besar juga. Benar. Sebagai makhluk sosial gitu. Karena nggak mungkin kita itu hidup tuh bisa sendiri. Kayak bodoh amat juga sama orang itu nggak mungkin. Nggak suka apapun kita sama orang, kalau kita tahu orang itu lagi menghadapi sesuatu yang sulit, ya meskipun dengan hati yang dongkol pasti kita tetap ada rasa empati gitu ke orang. Tapi mungkin walaupun kita nggak bisa mengucapkannya melalui kata-kata, mungkin kita akan merasakannya dalam hati. Gitu. Bener banget nih, respect sama tukang cukurnya buat kakaknya. Semangat terus ya Kak, semoga lekas pulih kembali, amin. Dan itu juga harapan kita semua, bukan cuma teman-teman yang berkomentar, tapi teman-teman yang nonton video ini. Betul, kita yang menyampaikan juga memiliki harapan yang sama. Jadi merinding sih. Ini sebenarnya jadi pengingat juga ya buat kita kayak
penyakit itu kita nggak tahu datangnya kapan, nggak Iya. harus nunggu tua ya Kak Nggak ya. harus nunggu tua, bisa Hmm. jadi kita di usia kita masih kecil ataupun di usia kita remaja ataupun dewasa juga bisa jadi memiliki seperti itu. Mm-mm. Cuman kembali lagi, nggak semua yang kita hadapi di dunia itu kita hadapi sendiri. Masih Benar. ada banyak orang yang Yang peduli dengan sama kita. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi menghadapi masalah atau mungkin lagi melawan penyakitnya, Betul sekali. jangan nyerah dulu Jangan gitu nyerah ya. dulu. Mungkin kalau kita kasih semangat, kalau buat teman-teman kita yang udah capek mungkin emang udah fasenya capek ya. Iya, Dan kita cuma bisa kasih ya Iya. semangat buat jangan nyerah dulu gitu. ya setidaknya bisa dijadikan tempat cerita aja juga nggak apa-apa sih. Karena masih banyak orang yang peduli, bahkan tukang Betul. cukur sekalipun. Walaupun itu pertama kali baru kenal ya. Kaget juga ya. Betul. Walaupun agak ikut campur gitu tukang cukurnya. Tapi mewek. Rizky ya, tapi respect banget sama tukang cukur. Segitu aja informasi dari kita nih di minggu ini yang cukup terbaru, yang lagi ramai banget dibahas, diperbincangkan. Cukup seru. Bener, sekali lagi buat teman-teman kita ingetin yang pada suka bola atau mungkin suka pemainnya, jangan lupa nonton ya, Iya. karena bentar lagi finalnya tuh. Pasti nanti jadi bahan gorengan hangat nih kalau udah selesai. Bener. Atau bisa di komen-komen juga kalian tim siapa, atau kalian udah nonton juga tuh. Atau tim kalian udah kalah tapi Wah. lagi nonton Piala Dunia, boleh Wah. komen aja. Atau kalian sudah berhenti nonton sejak yang kalian support kalah. Wah. Wah, kayaknya enggak sih. Kayaknya mungkin aku termasuk walaupun timku kalah, aku termasuk Tetap tetap nonton. nonton. Keren. Yang penting apa Kak? Nontonnya di tempat yang legal. Legal. Ingat ya guys, legal. Bener. Karena kita negara hukum ya Kak ya. Iya, Tuh. assalamualaikum. Guys, masuk tuh. Masuk. Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa di Like, comment, and Bener, subscribe. jangan lupa juga di share, di komen-komen kalau kalian ada kritik dan saran, atau kalau mau lebih dekat sama kita juga bisa langsung ke Instagram kita di Ding ding ding. segitu aja dari kita. Dadah. Bye bye.